wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik seluruh alam. Tak henti rasa syukur ini mengalir akan kasih sayang Allah kepada diri ini dan kita semua. Hari ini Allah perkenankan lagi kita semua untuk duduk di taman-taman surga, di majelis ilmu yang mulia ini. Dalam kajian tematik Fastabiqul Khairat 27 bersama Al-Ustadz Muhammad Rajali Fikri Al-Madani Hafizullah. Dengan judul Allah Masih Menutup Aib Kita. Masya Allah, judul yang sangat menarik. Tafadoli untuk mempersiapkan pertanyaan terbaik. Pertanyaan bisa melalui chat atau raise hand di akhir materi pada malam hari ini. Baiklah, mari kita mempersiapkan diri kita, membuka hati, menerima ilmu, meluruskan niat hanya kepada Allah. Kepada Al-Ustadz Rajali, tafadol maskuro ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'. Ummahat wa thalibat, semoga Allah merahmatiku dan merahmati kamu semua. Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bersama dalam satu majelis yang indah. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada majelis ini dan memberikan pahala pada orang-orang yang ada dalam majelis ini. Pada malam hari ini kita akan membahas satu tema kecil, yang tema ini adalah bahagian dari bab tazkiyatun nufus, yakni pensucian jiwa, ya. Tema, ya, karena Allah masih menutup aib kita, ya. Ummahat wa thalibat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aib, ya, itu berasal dari kata bahasa Arab, yakni aib, ya, jamaknya uyub, ya, yang secara bahasa artinya adalah cacat, ya, atau kekurangan. Sebagian ulama menerjemahkan aib itu adalah satu bagian yang tidak ada pada asal penciptaannya, ya. Dan hal itu dianggap sebagai bentuk kekurangan. Misalnya kalau kita bicara tentang aib pada seekor kambing misalnya, ya, seekor kambing yang memiliki organ tubuh yang lengkap, ya, tetapi terjadi kecelakaan yang menyebabkan tanduknya patah, maka patahnya tanduk seekor kambing itu dianggap sebagai aib, ya, sebagai aib. Ini definisi secara syar'i, ya. Dan ini tentu berbeda jika kalau kambing itu memang dilahirkan dalam keadaan tidak punya tanduk, ya. Oleh karenanya kalau dikatakan aib seseorang, ya, seseorang memiliki aib, itu disebut aib seseorang itu karena kekurangannya ada pada diri seseorang itu yang sebenarnya tidak bersamaan dengan kelahirannya. Jadi, misalnya kita tahu, ya, seorang dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih, ya, polos. Kemudian setelah dia besar, dia menjadi pembohong. Maka bohongnya itu dianggap sebagai aib. Atau seorang bayi misalnya, bayi tentu hatinya suci, ya. Dia tidak memiliki hati yang keruh secuil pun, ya, setitik pun. Ketika dia besar, misalnya dia menjadi seorang yang pendengki, maka kedengkian itu dianggap sebagai aib. Demikianlah juga halnya dengan segala sesuatu yang dianggap buruk, ya, dianggap buruk dalam sebuah uruf di satu tempat, atau dia adalah keburukan karena timbangan syariat, maka itu dianggap sebagai aib.
Ya. Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa memungkiri ya bahwa manusia secara umum itu adalah penuh aib, ya. Manusia secara umum itu dia penuh aib. Karena secara umum manusia itu memang tempatnya salah. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un." Ya, tiap-tiap keturunan Adam itu, artinya manusia itu khata'un, mereka selalu berbuat salah, artinya tempatnya salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang suka berbuat salah itu adalah yang bertobat, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, manusia memiliki komponen yang membedakan ia dari makhluk lain, ya, makhluk lain yang menyebabkan manusia itu menjadi tempat salah. Ya. Kita tahu bahwa ada malaikat yang Allah ciptakan yang hanya diberi akal dan tidak diberi nafsu, sehingga kesempurnaan bagi seorang malaikat adalah dia tidak pernah salah, ya. Dia tidak pernah terjerembab kepada kesalahan, ya, pada dosa, dan itu adalah kesempurnaannya malaikat. Kemudian ada hewan yang dia hanya Allah beri nafsu, tapi tidak diberi akal. Maka kesempurnaan bagi hewan itu adalah terus-terusan melakukan kesalahan dalam tanda petik, ya, dalam persepsi kita, ya, bahwa hewan itu selalu salah, selalu melakukan banyak keburukan-keburukan, ya, karena dia tidak punya pertimbangan akal. Tetapi manusia, Allah berikan dua komponen yang berbeda dari malaikat dan hewan, yakni Allah berikan akal sebagai sarana dan potensi untuk melakukan banyak kebaikan, tetapi Allah juga berikan nafsu yang berpotensi kepada melakukan perkara-perkara yang buruk, ya, atau jatuh kepada kesalahan. Oleh karenanya, di antara bentuk kesempurnaan manusia itu adalah manusia melakukan kesalahan atau manusia melakukan apa yang disebut dengan aib. Ya. Jadi ini berbanding terbalik dengan kesempurnaan yang dimiliki oleh malaikat, ya, di mana malaikat dia menjadi sempurna karena malaikat tidak diberi nafsu. Maka kesempurnaan bagi malaikat adalah dia tetap suci, tidak pernah melakukan kesalahan. Sebaliknya, kesempurnaan bagi manusia adalah dia pasti pernah melakukan kesalahan. Inilah hakikat, ya, sejatinya manusia. Oleh karenanya kita tahu di dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, walladzi nafsi biyadi, ya, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, laulam tudnibu ladzahaballahu bikum. Seandainya kalian, ya, kata Rasulullah SAW pada para sahabat, seandainya kalian ini adalah manusia-manusia yang nggak pernah melakukan dosa, ladzahaballahu bikum, niscaya Allah bisa menghilangkan kalian, artinya menghilangkan kalian menjadi tidak ada. Walaja'a biqaumin yusnibun, ya. Kemudian Allah akan mendatangkan kaum yang lain sebagai pengganti kalian yang mereka melakukan dosa-dosa. Fayastaghfirunallah. Lalu kemudian mereka pun meminta ampun kepada Allah, fayaghfirullahu, maka Allah pun akan mengampuni mereka. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya. Dalam hadis ini, ya, memberikan gambaran kepada kita bahwa pertama, manusia itu adalah makhluk yang nggak mungkin nggak salah, ya, nggak mungkin nggak salah, dia selalu salah. Jadi hadis ini tidak dipahami bahwa agama
mensugesti kita untuk terus berbuat salah, bukan begitu maksudnya. Artinya manusia itu memang tidak mungkin luput dari kesalahan, tidak mungkin luput dari aib. Faedah yang kedua adalah aib tidak masalah asal dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aib, ya, aib hamba di sisi Allah itu adalah perkara kesempurnaan bagi manusia asal ia menyesalinya. Jadi Allah tidak menganggap itu sebuah perkara yang buruk, ya. Kenapa? Karena begitu Allah mencintai orang-orang yang kembali kepadanya, yang bertobat kepadanya. Ya, di dalam hadis qudsi yang lain juga matannya mirip dengan seperti itu, bahwa jika sebuah kaum sebuah kaum sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan, tidak pernah melakukan dosa-dosa, niscaya Allah mudah menghilangkan mereka, dan Allah mendatangkan kaum yang lain yang justru punya banyak kesalahan, tetapi kesalahan mereka diiringi dengan kembalinya mereka kepada Allah dengan bertobat. Dan ini adalah kondisi yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya umahat, ya, Allah itu menutupi aib-aib hambanya, ya, karena Allah menyayangi kita. Begitu banyaknya aib-aib kita yang Allah tutup, ya, karena sekiranya dosa dan maksiat yang kita lakukan itu memiliki rupa, bentuk, bau, ya, seperti penggambaran para ulama, ya, maka manusia tidak akan mampu mendekati kita. Kenapa? Karena mungkin dosa-dosa yang kita lakukan menyerupai bentuk-bentuk yang mengerikan sehingga orang takut, atau bau yang sangat menyengat sehingga orang jijik, ya. Maka orang pun tidak mau dekat kepada kita. Ya. Karenanya Allah melarang kita, ya, membuka aib, ya, membuka aib diri sendiri. Kenapa? Karena Allah cenderung menutupi. Allah menutupi aib-aib kita, dan Allah melarang kita membuka aib-aib kita sendiri. Bahkan Allah menyayangi atau akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang dia menjaga dirinya dengan menutup aib-aibnya, dan Allah tidak mengampuni seorang yang mujahir. Mujahir itu adalah orang yang membuka aib-aibnya, atau dia melakukan dosa secara terang-terangan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha azza wa jalla halimun, hayyun, sitirun, yuhibbul haya wasitr. Ya. Sesungguhnya Allah azza wa jal, kata Nabi, halimun, dia memiliki sifat yang penyantun, ya, sifat penyantun, hayyun, yang kekal, yang maha kekal, sitirun, dan yang memiliki sifat menutupi aib-aib. Yuhibbul haya wasitr. Allah menyukai rasa malu, ya, dan Allah memiliki sifat menutupi aib-aib hambanya. Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya dia akan mengampuni itu dosa-dosa orang-orang yang selalu menutupi aibnya, dan Allah akan tidak mengampuni, dia akan mengampuni dosa-dosa orang yang terang-terangan melakukan dosa, ya. Kata Nabi SAW, kullu ummati ma'afi illal mujahirin. Ya. Tiap-tiap umatku itu mereka akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mujahirin. Siapa mujahirin itu? Wa inna minal mujahirin ayya'mala ar-rajulu bil-lail amalan summa yusbih, ya. Yang dikatakan mujahir itu adalah orang yang dia melakukan sebuah perkara buruk, ya. Seorang yang melakukan perkara buruk, ya, atau keburukan bilail, pada malam hari. Summa yusbih, tapi pada siang hari, pada pagi harinya dia malah memberitakan kepada orang lain. Waqad satarallahu, padahal Allah sudah menutupi aibnya pada malam itu. Ya fulan, qad amiltu al-barihah kadza wa kadza wa qad bata yastaruhu rabbah.
seraya si seorang mujahir tadi yang melakukan dosa-dosa itu, pada malam harinya, paginya dia ngoceh ke orang-orang. Dia katakan, "Hai fulan, sungguh tadi malam aku telah melakukan dosa ini dan itu, ini dan itu." Padahal setelah melakukan dosa dia tertidur dan Allah menutupi aib-aibnya, menutupi dosa-dosanya itu. Ya, pertanyaannya, mengapa kok seorang mujahir, ya seorang yang memberitakan aib-aibnya kepada orang lain itu mendapat kemurkaan besar dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya di antara hikmahnya karena ia menyingkap apa yang Allah tutupi. Allah Maha memiliki sifat menutupi aib, tetapi ada orang yang suka buka-bukakan aibnya sendiri. Membukakan aib sendiri itu adalah perkara besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga membukakan aib orang lain adalah perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang lebih mengerti hambanya, dia saja menutupi. Maka apa yang Allah tutupi tidak boleh dibuka. Kemudian seorang mujahir atau yang membuka-buka aibnya sendiri itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena seolah-olah ia ingin membanggakan maksiatnya, membanggakan kedurhakaannya kepada Allah. Dan ini penggambaran diri dari seseorang yang meremehkan dosa. Hilang rasa malunya. Dia membangga-banggakan dosanya dengan menceritakan kepada orang lain. Tentu ini berkebalikan dari bagaimana sikap seorang mukmin ketika dia melakukan kesalahan dan dosa, atau dia tergelincir, dia takut menyesali, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang yang justru tidak menyesali, malah membeberkannya kepada orang lain. Jadi dia tidak pernah merasakan nikmatnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ummahat, ya, sifat yang tepat ya bagi seorang mukmin itu adalah kita mengakui akan banyaknya aib-aib pada diri kita. Kita selalu melakukan kesalahan demi kesalahan. Dan sebenarnya itu tidak berbahaya selama kita terus berbenah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aib-aib yang kita ketahui itu, bahwa kita memiliki aib-aib yang banyak, itu justru bisa membuat kita menjadi seorang yang sibuk ya dengan kekurangan-kekurangan kita dan menyebabkan kita tidak sempat untuk mengurusi aib-aibnya orang lain. Inilah di antara hikmah ya mengapa Allah menutupi aib-aib kita ya. Wallahu taala a'lam. Naam, jazakallahu khair Ustadz atas penjabaran materi pada malam hari ini. Baiklah, akhwati fillah, apabila ada yang ingin bertanya, tafadolna untuk menulis di room chat atau raise hand langsung. Ustadz, Ana izin membacakan pertanyaan yang telah masuk terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, bagaimana jika seorang membuka aibnya sendiri karena tidak mau berbohong? Ingin berkata jujur kepada orang-orang terdekatnya, misalnya keluarga atau orang tua. Apakah jadi bertambah dosanya dan tidak dimaafkan oleh Allah? Jazakallahu khair, Ustaz. Iya, ada perbedaan antara mujahir yang orang yang suka mengungkap-ungkap aibnya dengan seseorang yang berkata jujur untuk sebuah perbaikannya. Ya, seperti riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari ya terkait dengan seorang lelaki yang membunuh 99 orang ya, kemudian dia mendatangi seorang rohib ya. Rohib tidak bisa memberikan jawaban yang yang membuat dia tentram sehingga rohibnya pun dibunuh, menjadi 100 orang dia membunuh orang. Bukankah dia terus datang kepada orang alim dan mengatakan bahwa dia telah membunuh 100 orang? Ini termasuk bagian dari keterus-terangan ya seorang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang katakanlah seperti menceritakan aibnya kepada seorang yang diharapkan dia bisa mendapatkan nasihat, petunjuk dan arahan, maka ini tidak termasuk dalam kategori mujahir ya. Orang yang mengungkap-ungkap aibnya sendiri. Yang dimaksud dengan mengungkap aib-aibnya sendiri itu adalah
merupakan bagian dari kebiasaan dirinya ya. Dia bangga menceritakan kesalahan-kesalahannya di masa lalu atau yang baru yang dia lakukan kepada orang lain, bukan dengan tujuan untuk mendapatkan nasihat atau bimbingan agar dia berubah ya. Wallahu a'lam. Naam, jazakallahu khair Ustadz. Ada satu orang yang resen Ustadz, Tafadoli Uhti Nurhayati untuk membuka mic-nya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz. Apabila ada teman datang, kemudian dia menceritakan tentang orang tuanya. Salah satunya yaitu yang aib juga, cuma untuk menasihati, dia nanya bagaimana cara menasihati orang tua yang tidak baik gitu kan. Dia membuka aib orang tuanya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sikap saya sebagai teman Ustadz? Kalau saya maksudnya memberikan nasihat juga saya belum bisa gitu, belum baik hal itu. Jadi sikap apa yang harus saya lakukan kepada teman yang seperti itu Ustaz? Karena kadang-kadang ada juga teman ke rumah curhat minta pendapat seperti itu Ustaz. Jazakumullah Ustaz. Iya, saya jadi teringat ya perkataan di antara perkataan seorang salaf ya, yang dia mengatakan bahwa seandainya aku diberikan kesempatan untuk menggibah ya, atau mengungkap aib orang lain, maka yang paling berhak aku gibah adalah ayah dan ibuku sendiri. Mengapa? Karena aku tahu menggibah itu membuat orang yang aku gibahi mendapatkan kebaikan-kebaikanku. Maka orang yang paling berhak untuk mendapatkan pahala-pahala dariku adalah orang tuaku sendiri. Namun tentunya perkataan seorang salaf ini tidak tepat ya untuk dijadikan sebuah acuan ya, bahwa seorang anak dia sibuk dengan aib orang tuanya dan menceritakan kepada orang lain. Kapan ia bisa lakukan hal seperti itu? Ya, jika dia merasa katakanlah terzalimi, kemudian dia masuk dalam sebuah kebingungan untuk mengatasi perkara yang dia hadapi ya, berkaitan dengan perilaku orang tuanya, tentunya dia datang kepada seorang yang memang bisa mengerti duduk perkaranya, kemudian menyelesaikan perkaranya ini dengan ilmunya. Ya. Bukan dia datang kepada setiap orang lalu dia menceritakan perkara orang tuanya itu kepada orang-orang yang mungkin saja tidak mampu menyelesaikan perkara ini. Karena perbedaan yang mencolok antara seseorang yang kelihatan dia membicarakan aib seseorang, di antara gibah yang dibolehkan adalah seseorang yang terzalimi dengan perilaku orang lain, lalu dia mendatangi seorang hakim atau seorang yang memiliki kemampuan untuk membimbingnya ya keluar dari perkara tersebut. Oleh karenanya jika seorang teman datang kepada kita, sementara kita merasa bahwa kita tidak mampu memberikan jalan keluar bagi dia, berikanlah nasihat kepadanya ya, bahwa yang tepat engkau datang kepada seorang yang memang mampu mencari jalan keluar tentang ini. Dan ini bukan satu perkara yang harus terus-menerus diceritakan ya. Itu bukti bahwa dia memang menginginkan kebaikan dari apa yang dia ceritakan. Jika ini dia ceritakan kemana-mana dan kepada setiap temannya, menunjukkan atau berindikasi pada dia bukan seorang anak yang mengharapkan mendapatkan faedah atau kebaikan di situ, tapi memang kebiasaannya adalah menceritakan aib-aib orang lain, tak luput juga aib orang tuanya sendiri. Maka Mbak Yati bisa ceritakan kepadanya supaya dia kalau memang dirasakan perlu dia membutuhkan solusi dari perkara ini, datangilah orang yang memang betul-betul bisa memberikan solusi dari kesulitannya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Allahu a'lam. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakallahu khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Ustadz dan keluarga juga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika terpaksa menceritakan aib untuk kebaikan? Misal, suami pernah selingkuh parah, istri maafkan, tapi suami tidak berubah, masih genit dengan teman kantor wanita. Istri sudah nasihati, tetap tidak berubah. Akhirnya terpaksa istri lapor atasan suami dengan menceritakan alasan melapor, dengan maksud agar suami dimutasi ke tempat yang diharapkan lebih baik yang tidak banyak ikhtilat. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khair Ustadz atas jawabannya. Iya, kasus yang disebutkan itu berarti seorang istri sedang dalam kesulitan ya. Maka mendatangi orang yang memungkinkan melakukan satu kebijakan yang bisa berdampak pada kebaikan, ini diperbolehkan. Ini bagian dari ghibah yang diperbolehkan. Hanya saja dengan tetap mempertimbangkan sisi kemudorotannya ya, jika suami mengetahui akan hal ini. Ya, karena ketika suami tahu akan hal ini, maka bisa jadi suami semakin murka. Oleh karenanya seorang yang kita datangi untuk dimintai pertolongan, hendaklah seseorang yang kita yakini kebijaksanaannya ya, dengan bisa menjaga satu kondisi atau dia bisa menyembunyikan perkara yang disampaikan untuk tidak diungkap dan bisa memperparah keadaannya. Bisa saja hal ini terjadi ya, di antara dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, atasan akan melihat ini secara arif, kemudian dia melakukan kebijakan yang kebijakan itu berdampak baik bagi sepasang suami istri ya. Tapi ada juga atasan yang justru menggiring persoalan ini menjadi lebih runyam ya, di mana dia mengadukan kepada suaminya, lalu suaminya menjadi marah dan terjadilah hal yang tidak diinginkan di dalam sebuah rumah tangga. Tetapi kasus seperti ini adalah kasus yang diperbolehkannya seorang istri meminta pertolongan kepada orang yang memiliki kompetensi untuk menolongnya, termasuk atasan suami. Wallahu a'lam. Tamam, jazakallahu khair Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillah Ustadz, apakah salah apabila kita ingin menutup aib kita, lalu kita berbohong? Jazakallahu khair Ustadz. Iya, menutup aib. Jadi misalnya seseorang mempertanyakan tentang aib kita ya, ini adalah perkara yang tidak perlu dijawab ya, atau dijawab dengan bahasa diplomatis ya. Artinya hanya wallahu a'lam, Allah yang paling tahu isi hati hamba-hambanya. Oleh karenanya tidak pun berkata bohong, perkara-perkara yang terkait dengan pertanyaan kepada kita berkaitan dengan aib-aib yang Allah tutupi dan kita tutupi, maka itu tidak perlu dijawab ya, tidak perlu dijawab. Misalnya seorang suami misalnya mempertanyakan kepada istrinya apakah dia dulu pernah berzina dan seterusnya, maka ini adalah perkara yang tidak perlu dijawab karena tidak ada faedahnya. Dikatakan iya ya, seandainya pun pernah ya, itu adalah perkara yang kedua-duanya akan mendapatkan keburukan, yang bertanya maupun yang menjawab. Jadi katakan kepadanya untuk tidak bertanya pada hal-hal yang Allah murkai ya. Jawabannya pun Allah murkai karena kita disuruh menutupi aib-aib kita ya. Allah alam. Jazakallahu khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, terkadang kita sudah menutup aib rumah tangga kita, tetapi mertua dan ipar sering menceritakan keluar. Bagaimana sikap kita, Ustadz, karena rasanya sudah dinasehati tapi tidak dihiraukan? Jazakallahu khair, Ustadz. Iya, jangan-jangan itu hanya
masih narasi kita ya mengatakan bahwa kita sudah menutup aib rumah tangga, tetapi kenapa masih ketahuan ya, apalagi ketahuan banyak sama mertua misalnya. Berarti ada salah satu pihak yang mengungkapkannya ya. Sejatinya sebuah rumah tangga ya, mereka harus bisa sama-sama menjaga kehormatan rumah tangganya ya. Dari aib-aib yang diungkap keluar ya. Karena menjadi sebuah bukti yang kuat ya ketika salah seorang dari pasangan dia mengungkapkan aib pasangannya keluar atau mengungkap aib-aib yang ada dalam rumah tangganya ya. Bukan untuk tujuan-tujuan yang dilegalkan dalam syariat, tetapi hanya kepuasan-kepuasan ya bisa menceritakan keluar. Oleh karenanya jika udah terlanjur seperti ini, maka ajaklah dialog ya orang-orang terkait termasuk mertua dengan menguatkan kedekatan emosional, mencintainya, lalu mengatakan bahwa mereka ingin terus berbenah dan membingkai rumah tangga dengan indah, dengan diantaranya dengan menutupi aib-aib dari rumah tangga itu. Mohon bantuannya untuk bisa menjaga aib-aib rumah tangga itu. Ya. Wallahu a'lam. Naam, jazakallahu khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, bolehkah seorang istri mencari tahu suaminya selingkuh atau tidak? Apabila boleh, otomatis membuka aib tersebut kepada orang-orang, sehingga membuka aib sendiri dan suami. Jazakallahu khair Ustadz. Iya. Jawabnya tidak boleh ya. Itu bagian dari tajasus ya. Wala tajassasu ya. Wala yaktab ba'dukum ba'dha ya. Tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain ya, termasuk suami. Jangankan sengaja mencari-carinya ya, memeriksa-periksa HP tanpa izinnya saja itu sesuatu yang dilarang. Yang benar adalah menguatkan komunikasi kepada suami dan ajak dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terbiasa dengan komunikasi yang apa adanya ya. Bukankah sepasang suami istri itu tidak ada jarak ya. Tidak ada jarak sama sekali dalam banyak perkara, bukan hanya perkara aurat tetapi perkara rahasia. Oleh karenanya sangat disayangkan jika terjadi kecurigaan-kecurigaan masing-masing pihak ya. Kecemburuan-kecemburuan yang tidak mendasar, ini sesuatu yang sangat mencemari kehidupan rumah tangga seorang muslim. Jika kita mencium gelagat yang kurang baik dari pasangan, maka ajak dia bicara secara baik ya. Karena sebenarnya pada dasarnya sepasang suami istri itu memiliki perasaan yang sama, yakni perasaan ia ingin dihargai ya, privasinya. Oleh karenanya ini kan hanya bagian dari bagaimana membangun komitmen bersama ya, terkait dengan masalah rumah tangga. Biasanya perseteruan itu semakin memuncak. Kemudian setiap pasangan berusaha mencari-cari kesalahan atau membuktikan kesalahan pasangannya itu karena memang tidak terjadinya komunikasi yang baik di antara keduanya. Kemudian biasanya karena masing-masing mengedepankan ego ya, mengedepankan ego. Jika kita mengikuti arahan syariat, maka itu tidak perlu terjadi ya. Karena hakikatnya kita adalah orang yang meyakini tentang takdir-takdir Allah dan di antara takdir Allah itu adalah Allah menciptakan perbuatan hamba. Suami selingkuh sebenarnya bagian dari takdir yang Allah tetapkan. Jadi Allah yang menciptakan takdir itu. Nah, kalau kita tahu itu sebuah kesalahan, maka obat dari kesalahan adalah nasihat. Ya. Adalah nasihat, bukan dengan
mempermalukannya ya, mencari-cari kesalahan, kemudian membuktikannya dan mempermalukannya, itu bukan obat. Bisa saja dengan itu justru seorang suami ya, dia akan lebih marah, dia akan merasa lebih malu, dia akan merasa dipermalukan dan dia akan melakukan tindakan-tindakan yang lebih parah dari sebelumnya. Dan ini tidak diharapkan tentunya. Jadi jangan tajasus, jangan mencari-cari kesalahan, berusahalah santai, tingkatkan saja kemampuan berkomunikasi, rasa sayang, rasa peduli dan seterusnya. Selebihnya mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghindarkan perkara-perkara yang buruk dalam rumah tangga. Allahu a'lam. Naam, jazakallahu khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, saudara Ana akan menikah, tapi calonnya ini punya masa lalu yang sangat fatal. Masalah ini yang tahu hanya Ana dan satu saudara lagi. Apakah kami perlu menceritakan dengan orang tua kami tentang masa lalu calonnya? Sebagai pertimbangan, otomatis itu membuka aibnya, atau kami tutup saja dengan mendoakan kebaikan untuk mereka. Jazakallahu khair Ustadz atas jawabannya. Yang pertama, perhatikan orang yang memiliki masa lalu itu, keadaannya sekarang. Karena kita semua memiliki masa lalu, dan di antara masa lalu kita adalah masa lalu yang suram, ya, masa lalu yang penuh dengan keburukan. Tetapi tidaklah dia sebuah keburukan dan kesuraman masa lalu apabila seseorang itu telah berubah, dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita tahu orang-orang yang mulia di antara manusia ini adalah orang-orang yang dahulunya memiliki kesalahan-kesalahan yang besar ya, dosa-dosa yang bahkan tidak terampuni seperti syirik. Dan itulah sebagian para sahabat. Tetapi itu dianggap tidak ada setelah mereka hijrah pada Islam. Ya, seseorang yang punya kesalahan-kesalahan yang banyak di masa lalu, itu dianggap tidak ada jika dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara besarnya dosa seseorang adalah dia coba-coba mengungkit dan mengungkap-ungkap aib seseorang yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah menutupinya sekian lama. Lalu ada orang lain malah mengungkapkan aib itu, padahal orang yang diungkap itu adalah orang yang sudah bertobat kepada Allah. Maka orang yang mengungkapkan itu, dialah yang menanggung ya, dosa yang besar ya, yang Allah bebankan kepada dia. Oleh karenanya berhati-hati dalam perkara ini. Perhatikan orang yang ingin menikah itu, ya keadaannya, apakah dia telah berubah atau belum. Ya. Jikalau kita ketahui sudah lebih baik atau dia justru sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini perkara yang tidak boleh diungkap masa lalunya. Tapi kalau kita melihat dia tidak berubah sama sekali, masih seperti dulu, maka masih diperbolehkan kita mengatakan kepada calonnya untuk menunda saja atau membatalkannya saja tanpa harus membuka semua aib-aibnya. Tapi intinya jika mungkin ini ditangguhkan saja ya, karena kita khawatirkan engkau menyesal di kemudian hari. Sudah begitu saja. Ya. Allahu a'lam. Naam, jazakallahu khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, bagaimana menyikapi suami yang suka menceritakan kekurangan istri kepada orang tua atau keluarga suami dan suka menyindir kekurangan istri di status medsosnya? Mohon nasihatnya Ustadz. Ya. Subhanallah ya. Ini sebuah kita katakan sebuah kebodohan ya, sebuah kebodohan. Sungguhnya suami istri itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini firman Allah ya. Mereka istri-istrimu adalah pakaian bagimu dan begitu juga kamu suami-suami adalah pakaian bagi mereka. Sebenarnya suami dan istri itu satu pakaian ya, satu pakaian. Artinya ketika dia menceritakan aib pasangannya, sebenarnya dia mengungkap aibnya sendiri. Dia mengungkap aib sendiri. Karena bagaimana mungkin orang yang hidup bersamanya ya, dia ungkap aibnya kepada orang lain atau kepada orang di luar rumah tangganya sendiri. Ini sebuah kekeliruan yang besar. Apalagi seorang suami
yang dia punya kewenangan untuk memperbaiki istrinya, ya. Dia punya kepemimpinan, maka yang dia lakukan harusnya adalah memperbaiki istrinya dengan baik, ya, mengerahkan segala kemampuannya sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, ya, memperbaiki kekurangan-kekurangan istri. Seorang istri yang mengetahui bahwa dirinya menjadi korban, ya, diungkapkannya aib-aib, hendaklah tidak membalas dengan perilaku yang serupa, ya. Tetapi hendaklah dia segera bersimpuh, ya, minta maaf kepada suaminya atas apa-apa yang telah mengecewakan suaminya, ya. Dan dia berharap dia bisa memperbaiki di kemudian hari, ya. Ini juga memberikan pelajaran kepada suaminya untuk menjadi seorang suami yang arif, ya, yang tidak menjadikan aib-aib istrinya menjadi barang dagangan keluar, ya, ditransaksikan keluar, tetapi menjadi seorang suami yang benar adalah suami yang melihat kesalahan istri dan aib istri itu untuk diperbaiki. Karena bagaimanapun, ya, ini seperti pepatah mengatakan, mendulang kotoran terpercik muka sendiri, ya. Seorang yang hobi mengungkap aib-aib pasangannya, sebenarnya dia mengungkap aibnya sendiri, ya. Satu waktu dia akan menyesal dengan penyesalan yang dalam, ya. Ketika dia kembali kepada suaminya atau suami kembali kepada istrinya, ya, mereka bersama, tapi orang lain sudah tahu aib di antara keduanya. Dan orang akan katakan, dulu dia ceritakan seburuk-buruknya aib pasangannya, tapi kenyataannya dia masih bersamanya. Ini adalah sebuah kebodohannya. Wallahu a'lam. Naam, jazakallahu khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Jika kita menghindari keluarga yang hobi mengorek-ngorek aib kita, apakah diperbolehkan Ustadz? Bukan memutus silaturahmi, tetapi menjauhi agar kita tidak terbawa emosi. Jazakallahu khair Ustadz. Iya, menjauhi orang yang berpotensi membuat kita berdosa, ya, ini sesuatu yang diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Inilah juga yang disebutkan oleh para ulama, mengapa Rasulullah dulu beruzlah, ya, menyendiri di Gua Hira. Inilah juga mengapa di antara manusia-manusia mulia mereka lebih suka menyendiri, ya, seperti yang terjadi pada diri Al-Imam Ibnu Mubarak, ya, seorang tabi'in, ya, lahir tahun 118 Hijriah, ya, tabi'ut tabi'in, di mana beliau ditanya, mengapa Anda sering sendiri, ya, dan meninggalkan kami, ya. Kata beliau, sesungguhnya aku lebih suka sendiri karena dengan sendiri aku bisa bersama para sahabat Nabi, ya. Artinya beliau membaca sirah-sirah sahabat, mempelajari akhlak mereka, akidah mereka, dan itu dia merasa menjadi lebih baik. Kalau aku bersama kalian, maka tidaklah yang kubicarakan kecuali perkara-perkara yang banyak yang sia-sia, ya. Oleh karenanya, jika kita mengetahui ada seseorang yang memiliki potensi besar, ya, merusak ketenangan kita, kemudian membicarakan perkara-perkara yang mengandung dosa, ya, maka kita punya hak, ya, untuk menjauhi manakala kita memang tidak bisa memperbaiki, ya, dengan tentunya dengan niatan kita tidak memutus silaturahim, karena memutus silaturahim adalah perkara yang dimurkai, ya, menyebabkan seorang tidak masuk ke dalam surga, ya. Allahu a'lam. Jazakallahu khair Ustadz. Pertanyaan terakhir Ustadz. Semoga Allah merahmatiku dan merahmatimu Ustadz. Apakah membuka aib manusia lain, Allah akan membuka aib kita Ustadz? Bagaimana kalau kita tidak sengaja? Jazakallahu khair Ustadz. Iya, seperti yang kita paparkan tadi di atas, bahwa bagaimana mungkin Allah ridho kepada orang yang membuka aib orang lain, ya. Padahal Allah sendiri yang memiliki hak untuk mengungkap, Allah menutup, ya. Maka di antara kenapa besar dosa bagi orang mengungkap aib orang lain, karena Allah saja menutup aib-aib
hambanya, dan Allah menyukai sikap itu. Oleh karenanya dalam beberapa hadis yang disebutkan bahwa seorang yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Ya. Seorang yang membuka-buka aib saudaranya, maka Allah akan bukakan aibnya di akhirat. Oleh karenanya jika kita telah terlanjur melakukan hal itu, ya bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memungkinkan, mohonlah penghalalan dari saudaranya. Jika itu akan memunculkan kemudaratan yang lebih besar, maka sebagian ulama mengatakan tidak perlu minta penghalalan darinya, tetapi bertobatlah kepadanya dan imbangilah dengan menceritakan kebaikan-kebaikannya pada orang lain di tempat di mana dia menceritakan keburukannya. Semoga Allah merahmati dan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Wallahu a'lam. Amin, jazakallahu khair Ustadz. Itu tadi pertanyaan terakhir. Tafadol untuk memberikan untayan nasihat singkat Ustadz kepada kami. Tafadol Ustadz. Nah, ya umahat yang dirahmati ya. Jadi yang kita yakini ya, bahwa tidak seorang pun yang luput ya, dari aib ya. Yang sering menimpa kita ini adalah kita itu tidak siap menerima aib yang aib kita terungkap. Ya. Jadi kita sering memang tidak mau jujur kepada diri sendiri. Tidak jujur kepada diri sendiri bahwa kita memiliki aib. Bahkan kita cenderung merasa bersih. Ini adalah perkara yang dilarang ya, kata Allah, fala tuzakku anfusahum wa a'lamu bimanittaqo. Ya, jangan kamu sucikan dirimu sendiri. Kamu merasa dirimu bersih ya. Dialah Allah yang mengetahui siapa di antara hamba-hambanya itu yang benar-benar bertakwa. Jadi seandainya energi kita yang selama ini kita gunakan untuk membela diri kita, ya, lalu kita alihkan energi itu untuk ketaatan, maka secara perlahan aib-aib kita itu akan terlihat oleh diri kita sendiri sebelum terlihat oleh orang lain. Dan disitulah awal mula kita bisa memperbaiki aib-aib kita itu dalam rangka upaya untuk mensucikan jiwa kita. Karena Allah menghendaki seseorang itu mensucikan jiwanya. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada diri-diri kita itu fujur ya, kejahatan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Ya, selainnya ya, kita membutuhkan teman yang baik ya. Teman yang selalu mengingatkan akan adanya aib-aib kita tanpa dia bermaksud mencela dan dia tidak memberitakannya kepada khalayak ya. Ini jadi kita membutuhkan teman seperti itu ya, yang secara sukarela menyampaikan aib kita ya, diminta atau tidak diminta. Dan seringlah bertanya kepada teman dekat kita, apa yang kau lihat dariku tentang keburukanku, sampaikanlah. Ini adalah satu kebiasaan yang baik karena ini dilakukan secara rahasia dan benar-benar bertujuan kepada kebaikan. Jadi umahat hukum asalnya Allah itu selalu menutupi aib-aib hambanya. Di antara hikmahnya adalah agar kita selalu menjaga diri dan berhati-hati untuk melakukan kejahatan-kejahatan atau keburukan-keburukan secara terang-terangan. Ya, Allah tutupi. Dan selainnya adalah supaya kehormatan kita pun tetap terjaga. Namun jika sebagian dari aib-aib kita itu terbongkar, kalaupun itu terjadi, maka itu adalah bahagian dari kebaikan Allah kepada kita. Ya. Karena semakin besar aib yang terungkap, semakin besar juga lah keinginan seseorang untuk memperbaiki dirinya. Ya. Pernah salah dan banyak aib-aib yang kita miliki tidak menjadi masalah bagi seseorang yang menyadarinya dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah itu maha mencintai orang-orang yang bertobat. Ya. Demikian ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki diri-diri kita dan menjadikan kita orang-orang yang mengenal aib-aib kita. Kita tidak mensucikan diri kita
kita sibuk dengan aib-aib kita sendiri dan kita tidak sampai punya waktu untuk mengurusi aib-aib orang lain. Dan semoga ini semua menjadikan kita orang-orang yang semakin bisa membersihkan jiwa-jiwa kita. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus sholihat. Telah berakhir pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga ilmu yang telah sampai hari ini kepada kita dapat kita pahami dan kita amalkan dengan ikhlas dalam mengharap keridhaan Allah. Jazakallahu khair Ustadz, terima kasih telah menjadi salah satu jalan tersampainya ilmu pada hari ini. Biiznillah. Semoga Allah memberkahi waktu dan ilmu Ustadz. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikunna. Semoga dengan berkumpulnya kita di Taman Surga Dunia ini mengantarkan pertemuan kita nantinya di surga Allah yang sebenar-benarnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ana dan tim Fastabiqul Khairat 27 minta dihalalkan seluruh hilaf dan kurang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz. Barakallahu fiq.